Kasus penculikan anak yang sempat menghebohkan masyarakat Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kutim, Provinsi Kalimantan Timur, berakhir memilukan. Motif di balik hilangnya bocah berusia 7 tahun berinisial MRP kini mulai terkuak setelah korban ditemukan. Pihak kepolisian telah mengonfirmasi bahwa jasad yang ditemukan di belakang Masjid Agung Al-Faru Sangatta merupakan MRP. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, korban dipastikan menjadi korban kekerasan sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhir. Pihak keluarga menyatakan bahwa kepastian tersebut didapatkan setelah proses autopsi selesai dilakukan oleh tim dokter forensik. Dan itu udah dikonfirmasi dari pihak dokter. Juga udah dilakukan autopsi, bahwasanya memang ada tindak kekerasan pada anak itu sebelum dia meninggal. Gitu, ungkap Rahmat Syamsuddin, yang mengaku sebagai paman korban kepada tribunkaltim.co, Kamis, 4 Juni 2026. Peristiwa memilukan ini bermula pada suatu malam setelah Ibunda MRP selesai melaksanakan ibadah salat maghrib, Senin, 1 Juni 2026. Saat itu, sang ibu berniat keluar rumah sejenak untuk membuang sampah yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kediaman mereka. Awalnya, sang ibu berniat mengajak korban ikut serta ke tempat pembuangan sampah demi keamanan sang anak. Namun, korban menolak ajakan tersebut karena melihat teman-teman sebayanya sedang asyik bermain di halaman depan rumah. Akhirnya, ya udah ibunya ngizinkan anaknya main depan rumah, jelasnya. Tanpa disadari, situasi di depan rumah rupanya sudah tidak aman karena ada sosok mencurigakan yang mengintai sejak siang hari. Seorang pria misterius yang mengenakan jaket salah satu layanan ojek online, tampak mondar-mandir dan memarkirkan kendaraannya di sekitar area warung dan rumah korban. Pria berjaket ojek online tersebut kemudian melancarkan aksinya dengan mendekati korban yang sedang bermain bersama teman-temannya. Berdasarkan kesaksian anak-anak di lokasi, pelaku membujuk korban dengan iming-iming untuk pergi memancing bersama ke suatu tempat. Karena korban memang memiliki kegemaran memancing, korban pun langsung terperdaya dan bersedia mengikuti ajakan pria asing tersebut tanpa rasa curiga. Dia ikut sama om yang pakai jaket, kata teman-temannya. Orang itu yang memang dari siang, sore, itu udah standby di situ. Udah mengincar, gitu. Karena ibunya sempat lihat, tetangga sempat lihat, banyak yang lihat bahwasanya di situ ada yang enggak wajar parkir di depan rumah, di depan warung, seolah-olah kayak ngintai, bebernya. Setelah mencari ke sekeliling lingkungan RT hingga memeriksa parit, kolong, dan sumur di sekitar lokasi kejadian, MRP tetap tidak ditemukan. Pihak keluarga bersama pengurus RT setempat akhirnya memutuskan untuk melaporkan kasus kehilangan anak ini ke kantor polisi pada malam itu juga. Hingga pada akhirnya, penyelidikan aparat kepolisian berhasil menemukan keberadaan korban, meski dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa pada Rabu, 3 Juni 2026, siang. Saat dikonfirmasi mengenai adanya permintaan uang tebusan sebesar 200 juta rupiah dari pelaku kepada pihak keluarga korban, sang paman membenarkan hal tersebut. Namun, pihak keluarga menduga bahwa motif tebusan tersebut hanyalah kedok untuk memanfaatkan situasi di tengah aksi keji pelaku. Keluarga menyerahkan sepenuhnya pendalaman motif utama pembunuhan ini kepada pihak berwajib untuk dibuka secara terang benderang di persidangan nanti. Kalau untuk tebusan itu mungkin ya memanfaatkan kesempatan aja pelaku. Jadi, sebenarnya motif utamanya bukan itu sebenarnya, pungkasnya. Saya perlu sampaikan kepada rekan-rekan sekalian rangkaian peristiwanya. Oh, yang pertama, tanggal 1 Juni 2026 sekitar pukul 19.00 WITA, ketika ibu korban ingin membuang sampah dan mengajak anak korban untuk pulang ke rumah, tetapi anak korban tidak bersedia karena masih bermain, dan setelah itu ibunya membuang sampah dan kembali ke rumah. Setelah selesai memasak di rumah, ibu mencari anaknya di sekitar rumah, tetapi sudah tidak ada. Dan ibu itu mencari keliling sekitar rumah dan bertemu dengan teman anaknya yang tadi bermain-main, serta menanyakan kepada anaknya. Dan menurut keterangan dari anak teman bermain itu, menyampaikan bahwa temannya sudah bersama-sama dengan seseorang laki-laki yang menggunakan motor Scoopy warna putih.
dengan helm warna merah serta menggunakan jaket salah satu ojek online. Ibu korban sudah mengetahui bahwa laki-laki tersebut sudah berada di rumah sejak siang hari. Karena memang keberadaan pelaku sejak siang hari masih ada di sekitar rumah korban. Kemudian pada hari Selasa 2 Juni 26 sekitar pukul 00.30 WITA, ibu korban melaporkan kejadian dugaan adanya tindak pidana tersebut ke Polres Kutai Timur. Dari peristiwa itu kemudian dari kami jajaran kepolisian melakukan upaya hukum, upaya tindakan kepolisian dengan mendatangi TKP, olah TKP, integrasi beberapa saksi dan ibu korban, penyelidikan dengan pengumpulan keterangan terkait dengan CCTV di sekitar lokasi, mengidentifikasikan pelaku melalui CCTV sehingga melihat ada gambaran pelaku adalah seorang driver ojek online. Berikutnya melakukan penyelidikan terkait dengan pelaku dan kemudian pada hari Selasa sekitar pukul 20.30 akhirnya pelaku diamankan di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Kampung Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan oleh tim gabungan Ditreskrim Polda Kaltim dan jajaran Reserse Polres Kutai Timur. Dari hasil integrasi terduga setelah diamankan bahwa memang ternyata keberadaan korban bersama-sama dengan pelaku. Jadi keterangan dari pelaku bahwa korban berada di Kota Sangatta, dilepaskan di sekitar Taman Venus, Jalan Bukit Pelangi, Teluk Lingga, kawasan perkantoran Kecamatan Sangatta. Tetapi setelah dilakukan penyisiran, belum diketemukan di sekitar jalan di Taman Venus, Jalan Pelangi. Ini keterangan dari tersangka di awal. Akan tetapi kita tidak begitu saja percaya dengan keterangan tersangka. Akhirnya kita melakukan penyisiran antara daerah TKP, rumah, sampai dengan daerah sekitar. Ternyata kemudian baru kemarin hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 sekitar pukul 11.30 setelah dilakukan penyisiran, korban kita temukan mengapung di pinggir sungai Kecamatan Kecil di belakang Masjid Agung Perkantoran Bukit Pelangi, Desa Sangatta. Saat itu kita temukan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia. Untuk berikutnya kita melakukan tindakan otopsi dan identifikasi pada korban. Dan saat ini jenazah korban telah berada di rumah duka untuk pemakaman selanjutnya oleh keluarga. Berikutnya rekan-rekan, untuk tersangka yang sudah kita amankan adalah satu orang atas nama identitas saya inisial MY, umur 32 tahun, pekerjaan wira swasta atau pengendara ojek online, alamat di Bengalan, Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Jadi modus operandi yang sudah kita dapatkan, tersangka melakukan perampasan kemerdekaan dengan cara mengajak korban untuk beraktivitas untuk memancing. Dari situ kemudian korban ataupun tersangka menyampaikan ancaman kepada keluarga korban dengan meminta sejumlah uang. Nah, sejumlah uang ini ancaman ini diantar oleh korban melalui tersangka kepada korban melalui ojek online dengan tulisan kardus berisi ancaman kepada keluarga korban. Akan tetapi keluarga korban belum sempat merealisasikan, korban sudah dilakukan pembunuhan oleh pelaku. Rekan-rekan sekalian, otopsi sudah disampaikan oleh dokter forensik kepada kita, dan dari hasil otopsi
Di antaranya menyebutkan bahwa sebab kematian adalah masuknya air ke dalam saluran pernafasan sehingga menyebabkan mati lemas. Waktu kematian berakan 2-3 hari sebelum pemeriksaan. Artinya ketika sebelum itu dijatuhkan di air, korban dicekik, pingsan, dijatuhkan di air. Sehingga kita temukan korban dalam keadaan meninggal dunia kemarin siang. Adapun barang bukti yang kita amankan, satu unit kendaraan roda 2 merek Honda Scoopy warna putih, kemudian 1 lembar jaket ojek online, 1 buah helm, 1 lembar kardus yang tertulis diduga isinya konten adalah meminta tebusan sejumlah uang kepada ibu korban. Barang bukti lain terkait dengan barang-barang atau pakaian dipakai oleh korban. Terkait dengan peristiwa ini, kita mempersangkakan kepada tersangka tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana pasal 456 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun. Kemudian tindak pidana perampasan kemerdekaan sebagai mana dimaksud pasal 450 huruf B Undang-Undang Nomor 1 2003. Jungto pasal 83 Undang-Undang 35 tahun 2014 perubahan pasal 2322 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana 12 tahun penjara atau 15 tahun penjara. Kemudian kita masih juga akan mengembangkan kasus ini, apakah ada tindak pidana lain atau tidak. Sehingga sementara ini tersangka sudah kita amankan, kita sudah tinggal proses penyidikan secara lengkap dan melakukan pelengkapan pembuktian. Jadi motif sementara yang sudah kita ungkap bahwa adalah motif ekonomi yang pertama, karena sebelumnya bahwa pelaku itu sudah mengetahui bahwa orang tua pelaku itu ada atau memiliki sejumlah uang. Nah, kemudian dia berpikir untuk memanfaatkan korban untuk bergening dengan melakukan perampasan kemerdekaan. Intinya itu, jadi dibunyi ancaman juga ada, nilainya antara 150 sampai 200 kalau nggak salah bunyinya. Jadi sementara motif yang kita ungkap itu, untuk motif lain nanti kita tunggu perkembangan penyidikan berikutnya. Tidak saling kenal antara pelaku dan korban, tetapi latar belakangnya pelaku mengetahui karena sebelumnya pernah berinteraksi dengan bapaknya yang informasinya waktu cerita bahwa dia ngiwal dan kebetulan pelaku operasinya sekitar daerah situ. Jadi mengetahui bagaimana situasi di situ. Permintaan dari pelaku yang tertulis di dalam surat ancaman surat bukti itu 200 juta. Kemudian disampaikan apakah ada kekerasan seksual dan lain-lain. Nanti kita lihat di hasil visum forensik kedokteran. Saya belum berani menyampaikan seperti itu karena ini sangat sensitif. Dan mari kita hormati posisi korban yang sudah meninggal dunia. Tetapi kalaupun itu nanti terbukti, tentu itu akan menjadi pemberatan dan tidak pidana tambahan kepada pelaku.